Selamat datang di channel Spiritual Journey pada segmen catatan bawah tanah episode ke-11. Tema kali ini adalah kebenaran atau keyakinan tentang konsep ketuhanan. Sejak berabad-abad lalu, manusia telah mempunyai pandangan tentang konsep ketuhanan. Dan setiap manusia mempunyai pandangannya masing-masing mengenai hal tersebut. Berbagai pandangan itu bukan saja saling mengisi dan melengkapi, tetapi juga saling bertentangan. Pandangan-pandangan itu bisa tercetus dari hasil pemikiran reflektif, pengalaman religius, maupun dari laku spiritual dan pewahyuan. Bagaimana manusia meyakini kebenaran dari suatu konsep ketuhanan yang mereka miliki sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kehidupan masyarakat atau bangsa di mana dan pada saat kapan ia berada. Usaha manusia untuk meraih, menangkap, dan memegang keyakinan tersebut seringkali diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, di mana manusia dianggap sebagai musafir yang mencari jalan dengan sikap yang benar dan jujur menuju pada tujuan akhir yang sejati. Bagi para pencari kebenaran sejati atau the seekers, perjalanan itu tidaklah mudah. Terlebih pada zaman modern sekarang, di mana penghayatan orang akan keberadaan Tuhan dan gambaran tentang Tuhan telah mengalami banyak perubahan. Peristiwa-peristiwa mengerikan dalam sejarah umat manusia serta gelontoran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedikit banyak mempengaruhi orang tentang konsep ketuhanan mereka. Di lain pihak, perilaku kelompok atau golongan tertentu yang berpandangan sempit, radikal, dan manipulatif, serta selalu merasa memiliki pemikiran yang paling benar, berusaha secara mati-matian untuk memaksakan kebenaran konsep ketuhanan mereka agar diterima oleh kelompok atau golongan lain dengan berbagai cara. Pada kelompok atau golongan orang yang memiliki kecenderungan sebagai the believer, pemikiran-pemikiran tersebut dengan mudahnya mempengaruhi mereka. Pandangan mereka tentang konsep ketuhanan yang sempit, kaku, keras, dan agresif itu akhirnya menjadi pemicu ketegangan dan perseteruan dengan kelompok atau golongan lain yang berbeda pandangan dengan mereka. Kita bisa melihat berapa banyak masyarakat, bangsa, atau negara yang sudah mengalami perpecahan dan kehancuran akibat hal-hal konyol tersebut. Agar bangsa kita tidak mengalami perpecahan dan kehancuran karena adanya perseteruan atau perkelahian yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan tentang konsep ketuhanan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat agar bisa menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Bahwa kebenaran dan keyakinan meskipun saling terkait, namun merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan antara kebenaran dan keyakinan. Keyakinan dan kebenaran merupakan dua konsep yang saling berkaitan, namun keduanya mengacu pada hal yang berbeda. Keyakinan adalah suatu sikap mental bahwa sesuatu itu benar atau nyata, tanpa harus mempunyai bukti atau bukti yang mendukungnya. Keyakinan dapat didasarkan pada pengalaman pribadi, intuisi, otoritas, atau ajaran budaya dan agama. Sementara itu, kebenaran di sisi lain mengacu pada keadaan sebenarnya atau apa adanya. Hal ini tidak bergantung pada keyakinan atau opini pribadi dan dapat diverifikasi melalui bukti atau observasi. Kebenaran bersifat objektif dan universal, artinya kebenaran berlaku bagi semua orang, apapun keyakinan atau sudut pandangnya. Singkatnya, keyakinan bersifat pribadi dan subjektif atas penerimaan terhadap sesuatu sebagai kebenaran. Sedangkan kebenaran adalah fakta atau kenyataan objektif yang ada secara independen dari keyakinan atau pendapat pribadi. Kultur ilmiah modern telah mendidik kita untuk memusatkan perhatian hanya kepada dunia fisik dan material yang hadir di hadapan kita.
Metode menyelidiki dunia seperti ini memang telah membawa banyak hasil. Akan tetapi, salah satu akibatnya adalah kita, sebagaimana yang telah terjadi, kehilangan kepekaan tentang yang spiritual atau yang suci, seperti yang melingkupi kehidupan masyarakat yang lebih tradisional pada setiap tingkatannya dan yang dahulunya merupakan bagian esensial pengalaman manusia tentang dunia. Namun, ketika menghadapi permasalahan yang dilematis dalam hidupnya, orang sering beralih ke ajaran agama dengan konsep ketuhanan sebagai gagasan utamanya untuk mendapatkan panduan tentang cara mengidentifikasi kebenaran dan unsur-unsurnya. Berharap di sana mereka dapat menemukan suatu jawaban, kebenaran, atau pencerahan spiritual yang akan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dan menghilangkan kebingungan. Pragmatisme seperti itu tidaklah salah dan sangat manusiawi, di mana Tuhan digambarkan dan diharapkan sebagai Tuhan yang personal, yang terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang selalu cawe-cawe dengan hal-hal apapun yang kita lakukan dan kita pikirkan. Akan tetapi pandangan semacam itu ketika ditarik ke situasi dan kondisi yang ekstrim, bisa menjadi sebuah kepalsuan atau kesalahpahaman yang berbahaya. Kepalsuan dan pemahaman yang salah dalam beragama akan menimbulkan suatu konsekuensi yang lebih serius lagi bagi kehidupan spiritual kita. Hal itu akan menghambat langkah kita untuk mencapai kebenaran sejati, dan sebaliknya justru bisa menyesatkan dan menjerumuskan kita pada pengertian dan perbuatan yang anti ketuhanan. Seperti aktivitas manusia lainnya, agama dapat disalahgunakan, bahkan tampaknya justru itulah yang selalu kita lakukan. Ini bukanlah hal yang secara khusus melekat pada para penguasa atau pendeta sekuler yang manipulatif, melainkan adalah sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Namun demikian, manusia memiliki akal budi dan menemukan alat dalam filsafat, ilmu pengetahuan, serta pengalaman dalam menghayati laku batinnya yang bisa digunakan untuk membongkar dan menghindari kesalahpahaman tentang konsep ketuhanan mereka. Selanjutnya, tinggal keberanian kita untuk bersikap kritis dan melawannya. Konsep ketuhanan dalam agama samawi. Yang pertama adalah Yudaisme. Kepercayaan Yudaisme secara ketat didasarkan pada Unitarian monoteisme. Doktrin ini mengekspresikan kepercayaan kepada satu Tuhan, dan secara tradisional percaya pada Tuhan yang transenden dan sekaligus imanen. Dalam Yudaisme, Tuhan dipahami sebagai Tuhan yang unik dan sempurna, bebas dari segala kesalahan, kekurangan, dan kecacatan, dan selanjutnya dianggap Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, dan sepenuhnya tak terbatas dalam semua atributnya, yang tidak memiliki mitra atau setara, menjadi satu-satunya pencipta alam semesta, segala sesuatu yang ada. Dalam Yudaisme, Tuhan tidak pernah digambarkan dalam gambar apapun. Mereka hanya boleh menyebutkan Tuhan dengan tetragrammaton, YHWH, atau Yahweh, atau Elohim. Sebagian besar Yudaisme klasik memandang Tuhan sebagai Tuhan yang berpribadi, artinya manusia bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan dan sebaliknya demikian. Namun, predikat pribadi itu tidak berarti Tuhan bersifat jasmani atau antropomorfik, tetapi lebih pada esensi batin, psikis, rasional, dan moral. Selanjutnya kita membahas tentang konsep ketuhanan dalam agama Kristen. Dalam agama Kristen, Tuhan diyakini sebagai makhluk abadi dan tertinggi yang menciptakan dan memelihara segala sesuatunya. Umat Kristen percaya pada konsepsi monoteistik tentang Tuhan yang bersifat transenden atau sepenuhnya tidak bergantung pada dan dikeluarkan dari alam semesta material, dan sekaligus imanen, yaitu terlibat dalam alam semesta material. Dalam ajarannya yang bersifat monoistik,
sama seperti Yudaisme, dinyatakan bahwa Tuhan menciptakan, Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir, baik secara moral, pencipta ex nihilo, dan pemelihara alam semesta. Namun pada masa-masa awal perkembangannya muncullah gagasan tentang konsep Trinitas yang diusung oleh Alexander, seorang uskup dari Alexandria, dan diakonnya Anastasius. Gagasan tersebut ditentang oleh seorang tokoh agama Kristen yang bernama Arius. Kemudian dari hasil Konsili Nikea pada tahun 325 sesudah Masehi, dihasilkan suatu rangkuman tentang konsep Trinitas atau Tritunggal. Trinitas adalah kepercayaan bahwa Allah hadir ke dalam tiga pribadi yang sama-sama mulia, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu satu esensi dan tiga substansi, atau satu esensi atau satu substansi dan tiga oknum atau personal. Dalam dogma tentang Tritunggal Maha Kudus menurut Katekismus Gereja Katolik, dinyatakan bahwa Allah Bapa merupakan yang melahirkan, Allah Putra adalah yang dilahirkan, dan Allah Roh Kudus adalah yang dihembuskan. Yang ketiga adalah konsep Tuhan dalam agama Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam adalah salah satu konsep sentral dalam ajaran agama Islam. Hal ini lebih mengacu kepada keyakinan dasar umat Muslim tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan sifat-sifatnya. Dalam ajaran Islam, umat Muslim hanya menyembah dan mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain selain Dia. Kesadaran tauhid meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan atau memelihara dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan yang maha kuasa atau tauhid. Dia itu wahid dan esa atau ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Menurut Al-Quran terdapat 99 nama Allah atau Asmaul Husna, artinya nama-nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Tuhan dalam Islam tidak hanya Maha Agung dan Maha Kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Menurut Al-Quran, Dia lebih dekat pada manusia daripada urat nadi manusia. Dia menjawab bagi yang membutuhkan dan memohon pertolongan jika mereka berdoa kepadanya. Di atas semua, Dia memandu manusia pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Konsep ketuhanan dalam Islam digolongkan menjadi dua, konsep ketuhanan yang berdasarkan Al-Quran dan yang berdasarkan hadis. Secara hafriyah dengan sedikit spekulasi sehingga banyak pakar ulama bidang akidah yang menyepakatinya, dan konsep ketuhanan yang bersifat spekulasi berdasarkan penafsiran mendalam yang bersifat spekulatif, filosofis, dan bahkan mistis. Menurut para mufasir, melalui wahyu pertama Al-Quran, Tuhan menunjukkan dirinya sebagai pengajar manusia. Tuhan mengajarkan manusia berbagai hal, termasuk diantaranya konsep ketuhanan. Umat Muslim percaya Al-Quran adalah kalam Allah, sehingga semua keterangan Allah dalam Al-Quran merupakan penuturan Allah tentang dirinya. Sejarah ide dan pengalaman tentang Tuhan dalam agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam saling terkait. Akan tetapi karena adanya proses sejarah yang terus berlangsung mengakibatkan perkembangan dalam ketiga agama tersebut menampilkan watak yang berbeda. Proses sejarah yang berlangsung tidak hanya menunjukkan adanya evolusi keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai korektif, konfirmatif, dan inovatif. Muncul pertanyaan, lalu mengapa gagasan tentang Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu bisa menyebabkan terjadinya perang salib, inkuisisi, persekusi, hingga terorisme?
Berikut kita akan membahas tentang pemikiran seorang sufi, Jalaluddin Rumi. Suatu hari Rumi bertanya, jika ilmu pengetahuan dan logika membuat orang semakin pandai dan cerdik, mengapa pada saat yang sama menimbulkan permusuhan? Mengapa orang yang beriman itu berpikiran sempit dan banyak melakukan penyimpangan? Apakah pandangan sempit merupakan sifat dan ciri para pendiri agama besar? Apa sebenarnya nilai kitab suci bagi orang beriman? Apakah hanya untuk dibaca dengan suara merdu dan tidak ditafsirkan dalam rangka menjawab realitas kehidupan? Mengapa orang yang beriman yang tahu isi kitab suci itu gagal dalam tindakan dan muamalahnya? Berikut adalah potongan karya dari Rumi. Jangan tanya apa agamaku. Aku bukan Yahudi, bukan Zoroaster, bukan pula Islam. Karena aku tahu, begitu suatu namaku sebut, kau akan memberikan arti yang lain daripada makna yang hidup di hatiku. Selanjutnya adalah konsep ketuhanan dalam pemikiran Barat. Sumber konsep ketuhanan di Barat ada 3, yaitu pengalaman, wahyu, dan akal. Yang pertama, pengalaman manusia. Pengalaman manusia tentang Tuhan sangat beragam, maka konsep yang dihasilkan pun akan beragam. Sumber yang kedua, wahyu. Wahyu dapat dikaitkan dengan pengalaman keagamaan atau sejenisnya, baik bagi orang yang awalnya menerimanya maupun yang hanya menerimanya sebagai sesuatu yang otoritatif. Sumber yang ketiga yaitu akal budi. Sumber ini dianggap sebagai pendukung pengalaman dan wahyu keagamaan, atau dalam pandangan lain, sebagai sumber konsep Tuhan yang mandiri dan dapat diandalkan. Para filsuf Yunani mengaitkan pandangan mereka tentang konsep ketuhanan dengan mempelajari sifat alam semesta dan manifestasinya, baik yang berupa perubahan maupun keabadian. Pythagoras menemukan keteraturan dan kekekalan dalam matematika, sehingga memberikan makna religius sebagai wujud tertinggi. Sementara Plato menyatakan bahwa Tuhan adalah makhluk yang transenden, artinya yang tertinggi dan paling sempurna. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang pemikiran dari seorang penulis Eropa, yaitu Karen Armstrong. Dia seorang penulis spesialis perbandingan agama. Dalam bukunya Sejarah Tuhan, dia mengulas tentang sejarah Tuhan dan agama yang mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk spiritual atau homo spiritual. Manusia mulai menyembah dewa-dewa segera setelah mereka menyadari diri sebagai manusia. Mereka menciptakan agama-agama pada saat yang sama ketika mereka menciptakan karya-karya seni. Menurut Karen, manusia bukan hanya ingin menaklukkan kekuatan alam. Keimanan awal manusia atau Homo sapiens mengekspresikan ketakjuban dan misteri yang senantiasa merupakan unsur penting pengalaman manusia tentang dunia yang menggentarkan namun indah ini. Sebagaimana seni, agama merupakan usaha manusia untuk menemukan makna dan nilai kehidupan di tengah derita yang menimpa wujud kasarnya. Dalam bukunya, Karen Armstrong menyatakan bahwa Tuhan bukan hanya merupakan proyeksi objektif yang ditemukan melalui proses rasional, akan tetapi dalam pengertian tertentu Tuhan merupakan produk imajinatif kreatif, sehingga persepsi manusia tentang realitas transenden itu dapat berubah, tumbuh, dan saling memengaruhi dalam setiap generasi. Konsep tersebut memunculkan gambaran tentang Tuhan yang terlibat langsung dalam sejarah manusia personal, mengalami ideologisasi dan politisasi dalam kepentingan pragmatis. Masih menurut Karen Armstrong, terlepas dari sifat non-duniawinya,
agama sesungguhnya bersifat pragmatis. Kita akan menyaksikan bahwa sebuah ide tentang Tuhan tidak harus bersifat logis atau ilmiah, yang penting bisa diterima. Ketika ide itu sudah tidak efektif lagi, ia akan diganti, terkadang dengan ide lain yang berbeda secara radikal. Hal ini tidak dipusingkan oleh kebanyakan kaum monoteis sebelum era kita sekarang, karena mereka tahu bahwa gagasan mereka tentang Tuhan tidaklah sakral, tetapi pasti akan mengalami perubahan. Gagasan-gagasan itu sepenuhnya buatan manusia. Selanjutnya, Karl Armstrong menggarisbawahi pemikirannya dengan pernyataan sebagai berikut. Jika pemahaman Anda tentang keilahian membuat Anda lebih baik hati, lebih berempati, dan mendorong Anda untuk mengungkapkan simpati dalam tindakan cinta kasih yang nyata, itu adalah teologi yang baik. Namun jika gagasan Anda tentang Tuhan membuat Anda menjadi tidak baik, suka berperang, kejam, merasa diri benar, atau jika hal itu membuat Anda membunuh atas nama Tuhan, itu adalah teologi yang buruk. Konsep ketuhanan dalam agama Timur. Yang pertama adalah agama Hindu. Tuhan dalam agama Hindu dapat disebutkan dalam banyak nama. Beberapa di antaranya adalah Brahma yang dikenal sebagai Sang Pencipta, kemudian Vishnu sebagai Sang Pelindung atau Pemelihara, dan terakhir Siwa sebagai Sang Penghancur atau Pelebur. Namun jika dikaji lebih dalam, umat Hindu tetap meyakini bahwa Tuhan itu Esa atau satu. Dalam kitab Upanishad disebutkan Ekam Evam Advityam Brahma, yang berarti hanya satu Tuhan, tidak ada yang kedua. Sang Hyang Widi atau disebut juga sebagai Asintya atau Sang Hyang Tunggal adalah sebutan bagi Tuhan yang Maha Esa dalam agama Hindu Dhamma masyarakat Bali dan Jawa. Dalam konsep Hinduisme, Sang Hyang Widi dikaitkan dengan konsep Brahman. Dalam bahasa Sangsekerta, Asintya memiliki arti dia yang tak terpikirkan, dia yang tak dapat dipahami, atau dia yang tak dapat dibayangkan. Yang kedua adalah konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Konsep Tuhan dalam agama Buddha berbeda dengan ajaran agama-agama lain. Dalam kepercayaan Buddha, tidak diakui konsep Tuhan yang personal, melainkan Tuhan yang bersifat prinsip, yang berwujud sebagai hukum-hukum di alam semesta ini. Sehingga agama Buddha lebih menekankan pada ajaran kebaikan, demi mencapai kebahagiaan yang mutlak dan sempurna. Ibadah umat Buddha lebih fokus pada keyakinan terhadap Tiratana, perenungan 4 kebenaran mulia, dan penerapan 8 jalan mulia untuk mencapai pencerahan diri atau Nibbana, sehingga sampai pada akhir dari nafsu atau tanah yang menyebabkan semua penderitaan, kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, kepedihan, ratapan, dan keputusasaan. Menariknya, dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia disebutkan bahwa Adi Buddha adalah salah satu sebutan untuk Tuhan yang Maha Esa dalam agama Buddha. Sebutan ini berasal dari tradisi Aishvarika dalam aliran Mahayana di Nepal, yang menyebar lewat Benggala hingga dikenal di Pulau Jawa. Umat Buddha Indonesia sejak zaman Syailendra dan Mataram kuno sudah meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut terlihat pada simbolisme stupa mandala di Candi Borobudur. Selanjutnya kita membahas konsep ketuhanan dalam masyarakat Jawa. Jauh sebelum agama Samawi dan agama Hindu-Buddha masuk ke tanah Jawa, masyarakat Jawa sudah mengenal satu kekuatan yang maha dengan nama Gusti Kang Murbeng Dumadi. Keyakinan akan konsep ketuhanan ini didasarkan pada suatu hal yang real atau kasunyatan,
yang diaplikasikan dalam kehidupan dan aturan positif sehari-hari. Pandangan kejawen tentang Tuhan mencakup konsep mengenai siapa yang disembah atau sesembahan, dan siapa yang menyembah, serta bagaimana cara menyembahnya atau panembah. Bagi orang Jawa, Tuhan adalah Sangkan Paraning Dumadi. Dia, dalam huruf besar, adalah Sang Sangkan sekaligus Sang Paran. Karena itu juga disebut Sang Hyang Sangkan Paran. Dia, dalam huruf besar, hanya satu tanpa kembaran. Orang Jawa biasa menyebut beliau pangeran, artinya raja, sama dengan pengertian Ida Ratu di Bali. Namun masyarakat tradisional sering mengartikan pangeran dengan Kiratoboso. Kata pangeran berasal dari kata pangengeran, yang artinya tempat bernaung atau berlindung, yang di Bali disebut Sweka. Kitab Tantu Panggelaran menuliskan konsep Tuhan orang Jawa adalah Tunggal atau Esa, yaitu Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Wenang. Sedangkan wujudnya yang tidak dapat digambarkan atau dibayangkan, orang Jawa menyebutnya Tan Keno Kinoyo Ngopo. Dalam konsep Hindu dinamakan Achintya. Tuhan oleh orang Jawa sering disimbolkan sebagai bunga teratai atau sekar tunjung yang tidak pernah basah atau kotor meski ada di dalam air keruh. Pengetahuan atau pandangan tentang konsep ketuhanan yang diperoleh orang Jawa tidak terlepas dari laku spiritual. Dalam spiritualitas Jawa, dunia dan seisinya adalah kitab suci, dan tubuh adalah laboratorium hidup. Sementara tugas utama manusia hidup di dunia adalah untuk mengayu-ayuning bawono langgeng atau memelihara dunia seisinya. Religiusitas tidak bekerja dalam pengertian-pengertian, tetapi dalam pengalaman, penghayatan, atau totalitas diri yang mendahului analisis atau konseptualisasi. Bagi mereka yang mampu melepaskan diri dari keduniawian akan mengalami sebuah puncak pengalaman religius yang dikenal dengan manunggaling kawula kelawan Gusti. Dalam sekian banyak varian dan nuansa yang kita tahu, bagi manusia religius ada sesuatu yang dihayati sebagai suci, kudus, dan adikodrati. Manusia berpikir, Tuhan tertawa.